Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor logistik, di mana Bank Dunia sudah merilis dari Indeks Performa Logistik Indonesia di tahun 2023 ini mengalami penurunan. Seperti apa kondisi sebenarnya? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, kabar tidak menyenangkan datang dari Bank Dunia. Posisi logistik Performance Index Indonesia pada tahun 2023 anjlok dari 139 negara. Indonesia menempati peringkat ke-63 atau turun 17 peringkat dari peringkat ke-46 pada tahun 2018 lalu. Kabar tidak sedap datang dari Bank Dunia. Posisi Logistik Performance Index atau LPI Indonesia pada 2023 anjlok. Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63 turun 17 peringkat dari peringkat 46 pada 2018. Berdasarkan data yang dirilis Bank Dunia, kinerja logistik Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Catat skor LPI Indonesia 3,0. Skor ini juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data 2018 yang saat itu skor LPI Indonesia mencapai 3,15. Adapun kinerja LPI ini dihitung berdasarkan 6 dimensi yakni customs, infrastructures, international shipments, logistics competence and quality, timeline, dan tracking and tracing. Seperti diketahui, LPI merupakan benchmark kinerja logistik suatu negara yang dirilis setiap tahun genap oleh Bank Dunia. Benchmark ini secara umum memberikan gambaran kondisi logistik perdagangan suatu negara. Indeks ini kerap kali menjadi acuan bagi investor untuk menanamkan modalnya di tanah air. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan Logistik Performance Index atau Indeks Kinerja Logistik Indonesia di tahun 2023 yang dirilis oleh Bank Dunia. Pasalnya, Indeks Kinerja Logistik Indonesia pada tahun ini turun sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 yang dicapai tahun 2018. Ya, menurut Luhut, keputusan Bank Dunia untuk menurunkan skor indeks performa logistik tidak adil. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak pelabuhan dengan standar atau kelas yang bervariasi. Oleh karena itu, Luhut berencana mengundang perwakilan Bank Dunia untuk membahas indeks performa logistik nasional. Ya, dalam pembahasan tersebut pihaknya ingin mengetahui kelemahan kinerja logistik Indonesia. Saya akan undang nanti World Bank. Saya mau tanya, di mana kelemahan kita supaya kita tahu diperbaikin. Jangan dibilang aja kita tiba-tiba turun 17 peringkat dari berapa? Dari 43 jadi 66. Di mana? Tell me. Kita harus transparan semua. Jadi ada paradoks di laporan ini. Tapi oke, kita terima aja. Nanti saya akan undang World Bank, saya mau tanya sama Ibu Satu, di mana salah kami? Apa yang harus kami perbaikin? Ya, kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan. Jadi kita juga tidak perlu kecil hati. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, performa logistik Indonesia anjlok, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI. Ya, halo, selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat. Yes, salam sehat juga Pak Akbar. Tadi sudah disampaikan informasi yang menarik ya terkait dengan sektor logistik di Indonesia, di mana Bank Dunia tadi sudah merilis LPI Indonesia yang turun 17 peringkat, dan ini membuat pemerintah akhirnya mempertanyakan begitu apa sih parameter yang digunakan oleh Bank Dunia. Nah, Pak Akbar Johan, bisa disampaikan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih kondisi dari sektor logistik di tanah air hingga saat ini? Baik, terima kasih Mas Pras. Saya kira dengan pernyataan dari Pak Menko Maritim dan Investasi, Bapak Luhut, sudah sangat transparan dan clear bagaimana respon daripada pemerintah. Kalau tadi ditanyakan bagaimana kondisi daripada logistik nasional saat ini, tentu kita harus berbicara dengan data-data yang mendukung. Oke. Bagaimana pertumbuhan ekonomi
nasional kita itu di atas 5% di tahun 2022, dan juga bagaimana sektor transportasi yang di dalamnya pasti ada distribusi, ada supply chain, ada pergudangan, ini juga memberikan kontribusi tertinggi di antara sektor-sektor industri dan perdagangan lainnya, sehingga pencapaian di atas 5% pertumbuhan ekonomi kita salah satunya menjadi bukti bagaimana progresnya klaster industri transportasi dan logistik di tanah air, Mas Oke. Pras. Baik, dengan kondisi yang ada sebenarnya dari sisi fundamental kita masih cukup baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tapi dengan rilisnya data dari Bank Dunia tadi, sebenarnya apa yang bisa kita sikapi nih oleh para pelaku sektor logistik tertentu di Indonesia? Baik, yang pertama Mas, ini kita harus sepakati dulu hasil LPI ini, Logistic Performance Index, adalah persepsi. Ya, kemarin 2 hari lalu tepatnya kita melakukan Zoom dengan stakeholder Oke. yang oleh KPK bersama Pak Menko dan Menko Marves dan juga Menko Equin, Baik. ya, serta stakeholder dari ekosistem logistik. Dan juga hadir peneliti dari World Bank, Miss Lamia. Itu memang dia sampaikan bahwa parameternya itu berangkat daripada survei dan big data. Oke. Jadi kita harus sepakat bahwa LPI ini adalah persepsi yang dilakukan oleh World Bank atas dasar metode survei by phone lebih banyak, dan juga mengelola big data yang ada, baik dari sisi inventory, dari sisi yang tadi ada 6 pilar, ya, dari customs, dari infrastruktur transportasi, dan juga dari sistem pilar kompetensi. Ini menyangkut SDM. Oke. Dan selanjutnya adalah shipping internasional dan timeliness. Ya, ini semua dilakukan dengan metode tadi survei dan big data. Nah, saya yakin dengan pernyataan daripada Pak Menko Marves bahwa di periode yang sama pelabuhan nasional kita masuk dalam pelabuhan 20 terbaik di dunia. Dan juga pasti Mas Pras mengikuti bagaimana inisiasi pemerintah yang tidak hanya mengarahkan ke transformasi digitalisasi di 34 pelabuhan nasional, tetapi juga menggandeng aparat hukum, dalam hal ini KPK, dengan program Stranas pencegahan korupsi, untuk menghilangkan yang namanya mafia pelabuhan, yang memberikan kepastian biaya di pelabuhan, bahkan juga dengan target menghilangkan praktek-praktek pungli di pelabuhan. Saya kira ini yang tidak dimasukkan dalam penelitian World Bank. Belum lagi program daripada integrasi platform 18 kementerian dan lembaga yang di-lead oleh National Single Window. Dalam hal ini programnya National Logistic Ecosystem. Ini sudah sangat positif progresnya. Bahkan disampaikan oleh Pak Luhut, setelah 34 pelabuhan ini bertahap mengimplementasikan Stranas PK, segera akan menyusul pelabuhan udara, Mas Pras. Nah, disinilah seharusnya ekosistem logistik nasional bisa terintegrasi pelabuhan laut, pelabuhan udara, hinterland, dengan proses bisnis dalam satu payung National Logistic Ecosystem. Baik, menarik kalau kita lihat dengan capaian-capaian dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha di sektor logistik untuk meningkatkan tadi beberapa performa, baik dwelling time, kemudian pelayanan, bongkar muat dan lain-lain. Tapi kenapa informasi itu tidak tersampaikan ke masyarakat internasional, khususnya mungkin ke Bank Dunia yang sudah mengeluarkan LPI ini? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Akbar.
Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan skor Logistics Performance Index tahun 2023. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat perbandingan dari sejumlah negara untuk Singapura, Finlandia, Denmark, dan juga Jerman. Untuk Singapura tercatat 4,3 poin, kemudian Finlandia 4,2 poin, Denmark 4,1 dan Jerman juga sama sekitar 4,1 untuk skor Logistics Performance Index di tahun 2023. Dan lanjut kita akan cermati untuk biaya logistik nasional. Perbandingan dari tahun 2019 dengan 2023 tercatat 23,9% di tahun 2019 atau mengalami penurunan sekitar 8%. Di tahun 2023 menjadi 16% untuk biaya logistik nasional yang berhasil diturunkan dengan beragam upaya yang sudah dilakukan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekjen DPP Alfi. Ya, Pak Akbar, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan untuk skor logistik performance index Indonesia, sebenarnya ini menarik kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara ASEAN saja begitu. Singapura itu di posisi pertama, kemudian Indonesia justru di posisi 63. Ini kita kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand dan juga Filipina, bahkan Vietnam ini, Pak Akbar. Ya, jadi lagi-lagi Mas Pras, ini perhitungannya itu harus apple to apple. Oke. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana logistik nasional kita yang berbeda secara absolut dengan Singapura. Ya, yaitu bagaimana faktor komoditinya, keragaman komoditas kita juga luar biasa. Oke. Terus faktor wilayah, faktor demografi, dan juga faktor ekonomi. Oke. Semua ini akhirnya akan mempengaruhi atas kebutuhan infrastruktur, perbaikan regulasi dan birokrasi, yang di dalamnya ada sumber daya manusia, ada teknologi informasi, dan juga ada mode of tradingnya, jadi pola perdagangannya. Oke. Jadi jangan pernah kita di-compare dengan Singapura. Ya, head-nya itu tidak apple to apple sama sekali. Oke. Ya, jadi faktor-faktor mempengaruhi itu harusnya juga menjadi pilar-pilar daripada faktor pengukur dari Logistic Performance Index yang selalu dikeluarkan oleh lembaga dunia tadi atau World Bank. Nah, ini harusnya menjadi suatu dari kami Alfi melihat justru ini menjadi momentum sebenarnya Mas Pras. Baik. Ya, momentum bagaimana kita memanfaatkan hasil LPI ini oleh World Bank yang legitimate untuk melakukan perbaikan secara utuh. Oke. Bagaimana yang kita akan dorong kepada pemerintah dalam tata kelola ekosistem logistik nasional, kita bisa melakukan dan berangkat daripada sistem logistik nasional yang sudah mempunyai blueprint di tahun 2012. Hanya saja tentu, mari kita lakukan repositioning daripada Sisloknas tadi sesuai dengan kondisi terkini. Ya, bagaimana perubahan-perubahan yang sangat dinamis dari sisi global value chain-nya. Oke. Dan juga bagaimana kita melakukan repositioning konsep dan juga target serta program daripada sistem logistik nasional. Artinya secara quick win ini yang harus pemerintah lakukan dari momentum LPI dari World Bank. Tentu kalau kita bicara dengan jangka menengah dan panjang, pemerintah tidak usah menunda lagi pembentukan Badan Logistik Nasional yang permanen
yang independen, yang nanti tugasnya akan mempersiapkan undang-undang logistik nasional, Mas Pras. Oke, ya, ya, Nah, ya. ini yang seharusnya pemerintah tangkap. Dan kami dari ALFI beserta stakeholder logistik nasional Ya, ya. ini sudah sangat firm untuk mendorong lahirnya Badan Logistik Permanen ini, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya badan, kemudian payung hukum yang lebih kuat lagi untuk bagaimana sektor logistik ini lebih maju. Nah, Anda dan mungkin teman-teman ALFI sejauh ini kan sudah merasakan dampak positif dari beragam upaya yang sudah dilakukan pemerintah dong. Pak Akbar, dari sisi dwelling time, kemudian infrastruktur yang dibangun, kemudian juga kebijakan-kebijakan di sektor ini bagaimana? Apakah memang belum optimal atau ya akhirnya itu tidak sesuai dengan harapan ataupun dari hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia misalnya? Ya, artinya kalau badan ini secara permanen dan independen sudah terbentuk, siapapun badan internasional itu bisa menjadi strategic partner lokal dengan badan tersebut untuk memberikan data, untuk bersama-sama melakukan survei dan pengukuran jauh lebih valid dan transparan, ya. Nah, ini sementara karena logistik ini sangat strategik bahkan sangat seksi, tetapi badannya tidak ada ya sebagai penanggung jawab, Mas Pras. Ada 18 kementerian dan lembaga yang terlibat di dalam ekosistem tata kelola logistik ini. Ya, kalau ini dibiarkan tanpa ada badan independen yang bertanggung jawab, tentu akan menjadi bulan-bulanan isu logistik nasional kita. Saya kasih contoh aja yang paling sering kita hadapi dan pernah kita bahas, bagaimana kebijakan pemerintah yang serta-merta membatasi bahkan melarang armada logistik untuk beroperasi pada saat hari-hari kejepit nasional. Ini kebijakan yang serta-merta. Seharusnya pemerintah atau lembaga kementerian yang terkait bisa konsultasi dengan atau bisa meminta pendapat dari badan logistik ini. Misalnya sudah hadir, nah tidak, ya. Jadi kebijakan serta-merta justru inilah yang harus kita benahi satu-satu, tetapi tidak bisa secara silo-silo, Mas Pras. Ini harusnya kita sudah hilangkan ego sektoral itu, tetapi bisa dikomandoi oleh badan logistik. Sambil menunggu pembentukan Badan Logistik Nasional, kan ini juga butuh waktu ini ya Pak Akbar. Nah, langkah ataupun strategi apa yang harus dikejar begitu? Mengingat tadi ada beberapa item begitu dalam penilaian, custom, infrastructure, international shipment, logistik, competence dan juga quality, timelines, kemudian tracking and tracing. Nah, dari keenam parameter tadi itu yang membaik skornya justru adalah customs dan juga infrastruktur saja. Berarti ada hanya 2 begitu dari 6 parameter yang digunakan Pak Akbar. Nah, ini kan harus dikejar nih yang lainnya. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Akbar. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Ya Pak Akbar, kita akan lanjutkan kembali dari beberapa item tadi, parameter yang dihitung ataupun menjadi penilaian dari Bank Dunia begitu, 2 saja yang masih berkinerja positif, customs dan juga infrastruktur. Nah, yang lain-lainnya masih ya belum sesuai harapan begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang yang tersisa ini masih bisa dikejar begitu untuk bisa memperbaiki dari performa logistik nasional? Ya, Mas Pras, dari standarisasi 6 pilar yang dilakukan oleh World Bank itu menjadi urusan dapur daripada World Bank. Ya, pilar-pilar tadi kita tidak akan mencampuri dari mana asal 6 pilar tersebut menjadi ukuran LPI. Tetapi kami pelaku logistik dan tentu dengan pemerintah, dalam hal ini adalah regulator, pasti lebih tahu betul kondisi tanah air. Baik. Kami sebagai pelaku dan penyedia jasa logistik tentu lebih paham apa yang perlu
kita lakukan repositioning tadi. Justru saya sampaikan dari Alfi, Mas Pras, yang perlu kita lakukan perbaikan dan melakukan implementasi adalah yang ada 6 pilar di dalam Master Plan Sistem Logistik Nasional. Itu yang menjadi pilar utama perbaikan ekosistem logistik nasional kita. Oke. Di antaranya itu tentu ada SDM-nya di dalam manajemen sumber daya manusia, ada teknologi informasi dan komunikasi, di situ juga ada perbaikan pelaku dan penyedia jasa logistik, dan juga ada infrastruktur transportasi, dan yang terakhirnya adalah harmonisasi regulasi. Nah, justru 6 ini menjadi fokus pemerintah yang bisa menjadi guidance dalam hal bila mana pembentukan logistik, badan logistik yang independen dan permanen, guidance inilah yang bisa dilakukan repositioning baik programnya, baik targetnya. Ini dalam hal quick win yang saya sampaikan di depan. Jadi kita tidak perlu juga memakai parameter-parameter dari negara lain dalam hal ini. Tetapi apa yang sudah kita keluarkan effort kurang lebih 5 tahun kita membangun master plan logistik nasional itu menjadi acuan sesungguhnya, Mas Pras. Baik, nah kaitannya dengan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) ini apa kabar Pak Akbar? Karena kita tahu per 2023 ini sudah ada 46 pelabuhan yang sudah terintegrasi NLE. Nah ini bagaimana operasionalnya? Apakah juga sudah 100% begitu untuk mengadopsi sistem ini atau bagaimana? Ya, kalau kita bahas NLE, yang konkretnya juga sudah diumumkan oleh operator atau penanggung jawab NLE, bahwa dalam periode implementasi NLE, itu sudah diperoleh penghematan logistik hingga 191 miliar. Artinya setiap program, setiap terobosan tentu punya nilai ukur. Dan dalam hal ini bisa menjadi nilai ukur dari aspek kuantitatif yang tadi ada efisiensi. 191 miliar itu hanya sepanjang tahun 2022. Dan juga ada aspek kualitatifnya, Mas Pras. Logistik itu hanya satu kata kuncinya, yaitu bagaimana melahirkan dan membuktikan terjadi efisiensi. Dan efisiensi itu bisa kita nikmati setelah ada transparansi dan produktivitas yang tumbuh. Dengan slogan no service no pay, ini akan membuktikan bahwa tidak ada suatu tagihan tanpa ada pekerjaan di sektor-sektor bisnis proses, baik itu di kepelabuhanan, baik itu di moda transportasinya, baik itu laut, udara maupun darat, bahkan juga sampai ke hinterlandnya. Ini biaya-biaya inilah yang harus memberikan kepastian kepada market ataupun kepada pengguna jasa logistiknya, Mas Pras. Jadi jangan khawatir dengan program pemerintah seperti NLE, ini terus bergerak, Mas. Ya, ini terus bergerak dan kami rasakan di pelabuhan kami, gitu. Ya, dan beberapa DPD kami di seluruh juga merasakan ada kepastian layanan dan juga ada efisiensi waktu terutama. Baik, Pak Akbar, terakhir Anda melihat bagaimana dengan upaya nanti misalnya Pak Luhut jadi memanggil Bank Dunia untuk melihat realnya di lapangan begitu dari kondisi logistik atau pelabuhan-pelabuhan Indonesia, apa yang Anda ingin harapkan begitu? Iya, bahkan kami pun sudah pernah menawarkan kepada pemerintah dan sekarang saya juga lagi komunikasi dengan World Bank. Silakan pilih 1-2 pelabuhan untuk melakukan real pengukuran. Ya, tentu kita duduk dulu bagaimana metodenya, bagaimana skemanya, dan kami sangat bersedia sebagai volunteer untuk bisa merepositioning hasil daripada LTI World Bank tadi. Ya, tetapi bila mana mereka hadir, mari kita diskusi dengan semangat
solutif. Oke, nah itu pelabuhannya dipilih sendiri atau kita yang mengajukan sebenarnya? Apakah kita memberikan yang pelabuhan-pelabuhan terbaik kita kah atau bebas saja nih Pak sebaiknya? Dua-duanya bisa. Mereka kita kasih kebebasan untuk memilih, Oke. atau kita pun bisa mengajukan port mana yang strategis dan juga bisa menjadi representatif daripada ekosistem logistik, sehingga hasilnya akan jauh lebih valid. Oke, baik. Baik Pak Akbar, yang penting tadi yang kita tekankan adalah kita bisa mengambil hikmah positif lah ya dengan adanya rilis dari data Bank Dunia begitu terkait dengan sektor logistik nasional dan justru menjadi momentum kita melakukan pembenahan dan membentuk tadi ada Anda katakan Badan Logistik Nasional yang benar-benar bisa menjaga begitu mengawasi secara terus-menerus untuk sektor logistik nasional di tanah air. Baik Pak Akbar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali, Pak Akbar. Terima kasih, Ya. Mas, salam sehat semuanya. Baik.